Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, semester 6. Di kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas Laravel, yang mana tugasnya itu buatlah form tambah data, edit data, dan hapus data, dikumpul dalam format video dan menampilkan shortcode. Untuk tugas yang aku buat itu seperti ini tampilannya. Jadi minimal menggunakan form, yakni untuk form tambah data dan edit data, begitupun dengan form hapus data. Di sini aku sudah buat form tambah datanya. Tambah data menggunakan resource controller. Kalau aku masuk ke codingannya, aku sudah membuat controller yang bernama article controller, yang mana ini adalah resource controller. Pertama di halaman index, yang mana halaman artikel, maksudnya halaman artikel ini berisi artikel yang telah aku tampilkan menggunakan method dari index, yang mana diisi dengan array associative yang berisi dua jumlah array. Kemudian aku returnkan view articles titik index, kemudian aku mengirim file dengan convex. Kemudian di indeksnya aku tangkap datanya itu menggunakan array dari title itu sendiri, begitupun di artikel di keyword di key dari subjeknya. Di sini aku lakukan looping menggunakan for each article sebagai artikel, yang mana akan menampilkan satu-satu dari jumlah data yang ada di array asosiatif yang di fungsi atau method controller, atau seperti ini. Di sini aku juga sudah buat dua button, nanti aku jelasin. Yang aku jelasin selanjutnya adalah tambah data. Di tambah data ini aku buat form, yang mana form yang menginputkan dua inputan, yakni judul dan deskripsi. Form ini sudah menerapkan validasi seperti data tidak boleh kosong atau required, atau misal subjeknya, judulnya terlalu subjeknya terlalu, karakter dari subjeknya terlalu sedikit. Misal di sini aku coba membuat blog dengan WordPress mudah, aku coba masukkan subjek atau deskripsinya. Klik, aku cobain tambah. Ketika button tambah tadi aku klik, maka akan diarahkan ke method dari create. Akan diarahkan ke method store, maksudnya, yang mana itu root yang dipakai adalah root default dari resource controller. Jadi aku cuma menginisialisasi rootnya seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan di dokumentasi. Jadi otomatis rootnya dibuatkan dan mengarahkannya ke arah ke method dari store yang menerima parameter request dan request. Aku lakukan validasi di sini, misal titelnya required maksimalnya 255 karakter, subjeknya minimal 10 karakter, kemudian aku returnkan string berhasil. Itu yang untuk tambah datanya. Kemudian aku jelasin di edit data. Di sini edit data, aku klik edit data, maka dia akan mengarahkan ke halaman edit artikel, yang mana ini rootnya menerima ID dari artikel 1, berhubung ini masih statis, jadi nilai 1 ini aku buat statis. Kemudian ini juga aku isi secara statis dari function atau method yang aku buat, yakni method edit. Sama seperti tadi, aku buat variabel artikel yang berisi array, yang mana memiliki dua key dan value, yakni title dan subject. Kemudian aku returnkan view artikel edit, kemudian aku kirimkan datanya menggunakan config. Sudah data ditampilkan, aku coba. Ketika aku klik edit, maka update sukses. Ketika aku klik button tadi, button edit, aku
klik, maka dia akan mengarahkan ke method dari update. Yang mana method update sendiri menerima beberapa parameter yakni request dan ID. Jadi syarat untuk bisa menggunakan method ini yakni harus menerima ID. ID yang tadi kita buat statis di URL-nya atau di routing-nya. Kemudian aku returnkan string dari update sukses. Kemudian yang terakhir adalah hapus. Hapus di sini aku membuatnya dengan form. Jadi sebentar. Index. Nah, di sini aku hapusnya membuatnya dengan form, yang mana action dari formnya sendiri adalah menuju ke artikel dengan ID-nya, yang mana ID-nya statis, yang ini aku buat satu dengan method post. By recommend dari Laravel sendiri, method post tidak bisa digunakan untuk hapus data. Jadi kita memerlukan fungsi ataupun blade tambahan, yakni kita buat method, kita deklarasiin metodenya yakni method delete, kemudian buttonnya, yang mana kalau button hapusnya diklik maka akan mengarahkan ke halaman atau method dari destroy. Tentu routingnya tidak aku buat, yang mana routingnya sudah disediakan oleh Laravel sendiri. Jadi aku cuma mengikutin aja. Aku cuma menyesuaikan routing yang telah disediakan ya, yakni dengan menyesuaikan URL-nya dari URL dari root-nya, maka akan otomatis memanggil metode-metode yang ada di result controller. Jadi mungkin itu saja tugas dari saya untuk tambah data, edit data, berhasil update sukses, kemudian dihapus data, delete, hapus. Tentu ini masih statis, jadi belum dinamis, jadi datanya masih ada walaupun sudah kita coba ubah dan edit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.